Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Para siswa yang saya cintai dan saya banggakan, pada pertemuan terdahulu kita sudah belajar tentang perbedaan teks cerita sejarah dan teks sejarah. Pada dasarnya, teks cerita sejarah sama dengan teks novel sejarah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks cerita sejarah atau teks novel sejarah. Ada sedikit perbedaan antara teks cerita sejarah dan teks sejarah dalam hal kebahasaannya. Karena teks cerita sejarah merupakan karya fiksi, sedangkan teks sejarah merupakan karya non-fiksi. Dalam hal ini, ada beberapa poin kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama adalah penanda waktu. Penanda waktu meliputi dua hal, yaitu yang berupa angka dan kata yang menunjukkan waktu, misalnya pukul berapa, hari apa, bulan apa, tahun berapa, abad keberapa, dan konjungsi temporal atau kata penghubung waktu. Yang pertama, kata dan angka yang menunjukkan waktu itu, contohnya, sudah beberapa bulan Rani tidak pulang kampung sejak ibunya tiada kembali ke Sangkolek. Dalam hal ini sudah beberapa bulan. Mungkin sudah 1 bulan, sudah 2 bulan, nah itu merupakan bilangan. Contoh lain, itu kali terakhir. Kali terakhir ia bertemu Norman, pujaan hatinya di kampung. Itu kali terakhir. Yang menunjukkan waktu. Kemudian yang kedua, konjungsi temporal atau kata penghubung waktu dalam hal ini adalah sejak, kemudian, ketika, semenjak, dan sebagainya. Contoh, sudah beberapa bulan Rani tidak pulang kampung sejak ibunya tiada kembali ke Sangkolek. Sejak. Jadi dalam kalimat ini tadi ada dua. Satu penanda yang menunjukkan waktu berupa angka, dan satunya lagi menunjukkan konjungsi temporal. Contoh lain, ia berlari menghampiri ibunya. Kemudian, kata kemudian ini juga merupakan kata penghubung waktu. Berikutnya, kaidah yang kedua adalah kata kerja material. Sebenarnya setiap bacaan memiliki kaidah kata kerja material atau kata perba material. Di kelas 10 Anda sudah belajar tentang perba material, yaitu kata yang menunjukkan aktivitas fisik atau melakukan suatu pekerjaan jasmani. Contoh di sini, mengepalkan, menggebrak. Dalam kalimat, Ronggolawe mengepalkan tangannya, lalu menggebrak meja di hadapannya hingga berkeping-keping. Contoh lain, menenangkan ini. Kedua istrinya berusaha menenangkan suami mereka.
Berikutnya, kaidah yang ketiga adalah pronomina atau kata ganti. Dalam hal ini, kata ganti atau pronomina meliputi pronomina persona dan pronomina penunjuk. Pronomina persona meliputi kata ganti orang pertama tunggal, aku, saya, kata ganti orang kedua tunggal, kau, engkau, kamu, Anda, kata ganti orang ketiga tunggal, ia, dia, nya, kata ganti orang pertama jamak, kami, kita, kata ganti orang kedua jamak, kalian, kamu sekalian, Anda sekalian, dan kata ganti orang ketiga jamak, yaitu mereka. Pronomina yang kedua adalah pronomina penunjuk. Dalam hal ini, kata ganti yang merujuk atau menggantikan suatu hal atau peristiwa atau suatu tempat. Wujudnya di sini ada pronomina penunjuk peristiwa, yaitu ini, itu, tersebut, dan satunya lagi adalah pronomina penunjuk tempat. Di sini, di sana, di situ. Berikutnya, kaidah kebahasaan yang keempat, dalam teks novel sejarah, karena ini berkaitan dengan sejarah, maka di situ ada kalimat masa lampau. Kalimat masa lampau, yaitu kalimat yang menunjukkan peristiwa yang terjadi sebelumnya atau yang telah dilewati baik waktu maupun tokohnya. Contoh, ketika Kertanegara memerintah, Kerajaan Majapahit sangat masyhur sampai Tiongkok. Di sini, ketika Kertanegara memerintah menunjukkan peristiwa masa lampau. Kemudian, contoh lain, Patih Gajah Mada dengan Sumpah Palapa telah menyatukan seluruh Nusantara. Patih Gajah Mada menunjukkan tokoh pada masa lampau. Kaidah kebahasaan berikutnya dalam teks novel sejarah adalah kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Dalam teks novel sejarah terdapat percakapan. Oleh karena itu, dalam teks tersebut terdapat kalimat langsung. Karena ada kalimat langsung, maka kita akan bedakan juga dengan kalimat tidak langsung. Apa itu kalimat langsung? Kalimat langsung adalah kalimat yang mengutip pernyataan atau perkataan seseorang secara langsung. Contoh, Raja Kertarajasa tersenyum. Pengangkatan Nambi sebagai patih telah mendapat persetujuan seluruh Punggawa. Apa yang salah, Ronggolawe? Katanya. Perlu diketahui, di sini yang menunjukkan langsung adalah perkataannya ada ditulis di antara tanda petik. Bedanya dengan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menuliskan pernyataan atau perkataan seseorang melalui orang lain. Contoh, dari tadi kalimat langsung, Raja Kertarajasa tersenyum, dan seterusnya itu, kita ganti menjadi kalimat tidak langsung itu. Raja Kertarajasa berkata bahwa pengangkatan Nambi sebagai patih telah mendapat persetujuan seluruh Punggawa. Atau dia menanyakan kepada Ronggolawe, apakah keputusannya itu salah?
Itu adalah contohnya. Dalam hal ini ada hal yang berbeda, misalnya di situ berubah Raja Kertarajasa berubah menjadi dia. Jadi ada kalau di kalimat langsung saya, di kalimat tidak langsung menjadi dia karena melalui percakapan orang lain. Baiklah, kaidah kebahasaan yang keenam adalah menggunakan majas dan kata konotasi. Menggunakan majas dan kata konotasi. Majas adalah sama dengan gaya bahasa, adalah kalimat yang memiliki makna kias. Makna kias itu ada makna atau maksud lain selain maksud sebenarnya. Kata konotasi adalah kata yang memiliki makna kias. Jadi pada dasarnya kata konotasi itu antara lain berwujud majas. Namun ada juga yang berwujud ungkapan. Contoh, hati Ronggolawe terbakar mendengar Nambi diangkat menjadi patih. Ini merupakan majas hiperbola, majas yang melebih-lebihkan sesuatu. Hati Ronggolawe terbakar. Apakah betul-betul terbakar? Tidak, maksudnya dalam hal ini adalah dia sedang marah. Jadi itu sesuatu yang berlebih-lebihan. Contoh lain, bagi Gajah Mada, Majapahit adalah jantung hatinya. Majapahit adalah jantung hatinya. Membandingkan tanpa kata pembanding, Majapahit dan jantung hati merupakan majas metafora. Rupanya sejak sepak terjang Nambi telah mencuri hati Raja Kertarajasa. Mencuri hati dalam hal ini merupakan idiom atau ungkapan. Idiom atau ungkapan adalah salah satu jenis kata konotasi. Mencuri hati artinya membuat hati seseorang menyukainya atau menarik perhatian seseorang. Ya, baiklah, itu tadi ada 6 kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah atau teks novel sejarah. Sebelum saya mengakhiri pembicaraan atau pelajaran kita hari ini, ada baiknya Anda perhatikan kata-kata bijak berikut ini. Masa lalu adalah pelajaran, masa kini adalah kesempatan, masa depan adalah tantangan. Persiapkan diri dengan baik untuk menghadapi masa depan. Tidak ada yang tahu tentang hari esok. Yang pasti ada kesempatan, tetapi ada juga tantangan. Tetap semangat, anak-anakku selalu berusaha yang terbaik, jaga kesehatan, jangan lupa 5M tetap dipraktekkan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.